Nusantara ini sebenarnya umurnya sudah sangat tua. Bukti-bukti itu sekarang sudah mulai terbuka. Ke Bali, ke Lombok, ke Sumbawa, Sumba, sama yang ngajarkan adalah Batara Guru. Nah, ada ciri dari ketuhanan di Nusantara itu, ya, tidak pernah berebut nama Tuhan. Mengapa dulu ketika saya masih SD disebut itu ada Sundalen, ya, yaitu pulau-pulau besar disebut Sunda besar, pulau-pulau kecil disebut Sunda kecil. Nah, ini semua harus kita ketahui. Makanya ada yang bertanya kepada saya, Pak, kalau orang sudah betul-betul menghayati Nusantara itu apa? Amerika, Cina, Barat, dan lain-lain akan nyembah kepada kita, Nusantara. Nah, dunia batin ini yang paling puncak itu adalah dunia luhur, alam adiluhung. Nah, inilah yang tempatnya orang Nusantara. Ya, makanya jiwa itu dulu dimiliki oleh kita sehingga semua pendatang dari bangsa lain itu kita terima. Jadi kita tidak pernah menolak orang mengungsi ke negeri ini. Tapi sekarang pengungsi itu ya, ingin mengusir kita. Ini yang harus kita ketahui, harus kita sadari. Ibu dan Bapak perlu saya sampaikan berdasarkan nilai spiritual, ya. Satelit yang dibuat Amerika, dibuat Cina, dibuat oleh India, itu semuanya diluncurkan orbitnya itu di atas Nusantara, bukan di atas negara lain. Ya. Ini harus kita ketahui. Jangankan untuk ditanyai, kamu siapa? Bahkan dia sendiri yang nanya, saya di mana? Saya di mana dia nggak tahu. Saya siapa dia nggak tahu. Saya kenapa dia nggak tahu. Nah, kita sebagai anak-anak Nusantara, kalau tidak tahu siapa jadi diri kita, di mana kita sedang berada, yaitu di Nusantara ini, atau bahkan kita tidak tahu kita kenapa sehingga lupa pada bumi pertiwi kita sendiri, maka kita semua sedang berada dalam kondisi Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, rahayu sagung dumadi, rahayu kang sarwa pinanggih. Ini salam sebagai kelanjutan dari yang tadi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nusantara ini sebenarnya umurnya sudah sangat tua. Kita sudah mulai sekarang ini pada zaman terakhir untuk putaran zaman juga. Jadi kalau menurut perhitungan Jawa secara spiritual, setiap zaman itu umurnya 8.400 tahun surya, artinya matahari. Yang pertama itu adalah zaman yang disebut Kertayuga atau Satyayuga. Jadi kalau dilihat dari sekarang itu berarti hitungan pada 30.000 tahun yang lalu, ya, 35.000 tahun yang lalu. Bukti-bukti itu sekarang sudah mulai terbuka, yaitu dengan adanya lukisan-lukisan di gua yang ditemukan di Sulawesi. Itu beberapa tahun yang lalu sudah diakui paling tua di dunia. Lukisan di gua itu umurnya 40.000 tahun. Beberapa minggu yang lalu ditemukan lagi umurnya 52.500 tahun yang lalu. Sudah bisa melukis. Lukisan itu tidak hilang. Itu artinya kita bangsa yang berperadaban tinggi. Nah, di sini kuncinya itu adalah zaman selalu melalui proses ono karoso cetho. Jadi harus membuktikan dulu onone atau keberadaannya, ya. Keberadaannya itu nanti saya sampaikan, tapi sekarang saya ulas dulu. Jadi pada zaman Satyayuga yang
8.400 tahun itu berganti dengan zaman Treta Yuga yang juga 8.400 tahun yang lalu. Artinya umurnya 8.400 tahun Surya. Kemudian masuk zaman Dwapara Yuga, juga umurnya 8.400 tahun Surya, berarti 24 ditambah 4 kali 3 itu 12 ya. Jadi itu sudah usianya 25.200 tahun. Lalu ditambah mulai masuk zaman Kali Yoga itu 6.123 sebelum Masehi. Jadi Kali Yoga itu akhirnya nanti tahun 2277 Masehi. Nah, sekarang masuk zaman apa? Kala Subha. Zaman yang sudah membuktikan anane. Jadi sudah ada. Nusantara sudah mulai digaung-gaungkan. Tapi kita belum masuk zaman keberadaan Karoso dan Cetho. Ya. Ini nunggu lagi, masih Karoso dan Cethonya itu. Nah, kita tahu siapa yang mengajarkan semua di Nusantara itu. Nanti panggilannya sama, seluruh Nusantara sama. Yaitu diawali dengan seorang mahaguru yang disebut Sangjang Batara Guru dan juga disebut Sri Mahadewa Buddha. Tapi ini bukan Buddha Siddhartha Gautama. Jadi kalau di dalam serat-serat Jawa selalu disebut zaman Buddha, itu zaman 6.100 tahun sebelum Masehi. Itu yang diingat-ingat oleh anak turunnya. Makanya di Batak itu ada agama namanya Parmalin. Kalau ditanya siapa yang mengajarkan Parmalin? Batara Guru. Di Dayak itu, seluruh orang Dayak ya di Kalimantan, walaupun ada Dayak di Kalimantan Tengah, Selatan, Barat, Timur, ya, Utara, tetapi kalau ditanya apa agama orang Dayak itu? Kaharingan. Ya. Kaharingan itu artinya damai. Artinya. Ya. Dan siapa guru dari Kaharingan itu? Sama dijawab, Batara Guru. Nah, ini kan sudah pengakuan yang sama. Nanti di Sulawesi itu ada Lagaligo. Lagaligo itu sebuah kitab 1.000.000 bait. Siapa yang mengajarkan? Batara Guru. Sama. Ke Bali, ke Lombok, ke Sumbawa, Sumba, sama. Yang mengajarkan adalah Batara Guru. Nah, ada ciri dari ketuhanan di Nusantara itu, ya, tidak pernah berebut nama Tuhan. Jadi nama tidak pernah direbutkan. Nama Tuhan disebut